Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2 PPD, jurusan Teknik Mesin program program D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, dengan anggota yang pertama Muhammad Ramadan, yang kedua Muhammad Firliansyah, yang ketiga Muhammad Farhan Al-Kahfi, yang keempat Muhammad Iman Alapis, yang kelima Muhammad Masud Sinjar, yang keenam Muhammad Randizul Farhad. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang alat penukar kalor sistem pendinginan dengan mata kuliah Dinamika dan Perpindahan Panas dengan dosen pengampu Bapak Oscar Homza, MT MSc. Kepada Farhan Al-Kahfi dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Alat penukar kalor sistem pendinginan. Sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sekumpulan komponen tambahan pada sistem mesin untuk mencegah terjadinya engine overhead. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan. Overheating dapat menyebabkan gasket pada kepala silinder meledak dan bahkan blok mesin retak jika masalahnya cukup serius. Dan semua panas ini harus diperangi. Jika panas tidak dapat dihilangkan dari mesin, piston secara harifiah dilas ke bagian dalam silinder. Maka Anda hanya perlu membuang mesinnya dan membeli yang baru. Jadi, Anda harus merawat sistem pendingin mesin Anda dan mempelajari cara kerjanya. B. Jenis pendinginan terbagi menjadi dua, yaitu pendinginan air dan pendinginan mesin. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada yang bersangkutan, dipersilakan. Pendingin mesin kendaraan akan mengalami panas akibat dari pembakaran bahan bakar, walaupun sebagian efisiensi panas itu dimanfaatkan kembali oleh mesin. Mesin akan mengalami panas yang tinggi atau yang disebut overheating. Bila panas mesin tidak dikurangi, sistem pendinginan dirancang untuk menjaga efisiensi panas itu. Umumnya mesin didinginkan oleh sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Mesin mobil kebanyakan menggunakan sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air lebih rumit tetapi mempunyai banyak keuntungan karena ruang bakar diselimuti oleh air yang berada di water jacket. Maka selain mendinginkan juga berfungsi sebagai peredam bunyi. Konstruksi sistem pendinginan dilengkapi oleh water jacket, termostat, radiator, kipas radiator, pompa air, dan komponen-komponen lain pendukungnya. Cara kerja sistem pendinginan. Air pendingin bersirkulasi di water jacket untuk mendinginkan mesin yang panas itu. Ketika air pendingin telah panas, maka air pendingin itu akan masuk ke radiator setelah melalui termostat yang mengaturnya. Di radiator air pendingin yang panas itu akan didinginkan oleh kipas radiator dan sirip-sirip radiator, dan ketika proses pendinginan telah selesai, maka akan menuju kembali ke mesin. Untuk mendinginkan mesin, pompa air mempercepat proses pendinginan itu. 2. Pendinginan air. Pada sistem pendinginan menggunakan air terdapat beberapa komponen, di antaranya radiator dan tutup radiator, kipas, selang air, pompa air, water jacket, termostat. Sistem pendinginan dengan menggunakan air, pendinginannya dilakukan dengan cara panas yang dihasilkan oleh engine akan disalurkan ke air. Kemudian air yang membawa panas tersebut akan didinginkan oleh kipas pendingin. Seperti yang bisa dilihat pada slide ini. Dan kemudian pada slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan. Water jacket. Jika mesin dibelah, maka akan terlihat ada ruang-ruangan seperti saluran air yang menyelimuti ruang bakar dan komponen sekitarnya. Saluran itu adalah tempat bersirkulasinya air pendingin di dalam mesin. Lalu termostat. Termostat seperti katup otomatis yang mengatur masuk atau tidaknya air pendingin masuk radiator. Cara kerjanya, jika air pendingin yang berada di water jacket masih dingin, maka termostat tidak akan membuka saluran ke radiator karena uap yang dari panasnya tidak mampu untuk membuka katup termostat. Maka air pendingin itu akan kembali untuk bersirkulasi di dalam mesin melalui saluran bypass. Termostat akan membuka kira-kira ketika temperatur air pendingin antara 80 sampai 900 Celcius.
atau 176 sampai 1940 Fahrenheit. Lalu ketika termostat membuka karena temperatur air pendinginnya telah panas, maka air pendingin itu harus segera didinginkan. Komponennya adalah radiator. Bagian-bagian radiator adalah ada reservoir, tutup radiator, radiator bagian atas, inti radiator, dan radiator bagian bawah. Reservoir berlebihan. Inti radiator terdiri dari sirip-sirip tempat saluran air pendingin yang nantinya akan dipercepat pendinginannya oleh kipas radiator. Jika air pendingin telah didinginkan oleh inti radiator dibantu dengan kipas radiator, maka air pendingin itu akan masuk ke radiator bagian bawah yang nantinya akan masuk ke mesin untuk bersirkulasi di dalam mesin di water jacket. Air pendingin masuk ke radiator ataupun keluar dari radiator menuju mesin dihubungkan oleh selang radiator yang tahan panas. Kipas radiator dan pompa air berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan air. Pendinginan yang telah panas, kipas radiator ada yang digerakkan secara mekanik oleh poros engkol dan ada pula yang digerakkan oleh motor listrik yang menempel di kipas radiator itu. Sedangkan untuk mempercepat bersirkulasinya air, pendingin di dalam mesin, maka pompa airlah yang mempercepat sirkulasinya. Cara kerja pendingin air. Pada saat engine masih dingin, ketika keadaan engine masih dingin dan kemudian engine dinyalakan, maka air hanya bersirkulasi pada bagian engine saja dan tidak disalurkan ke radiator. Hal ini dikarenakan termostat yang masih belum membuka. Karena air tersebut hanya bersirkulasi pada engine, maka temperatur engine akan cepat naik untuk mencapai temperatur kerjanya. Pada saat engine sudah panas, ketika keadaan engine sudah panas, kira-kira sudah mencapai temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka. Karena termostat membuka, maka air yang bersirkulasi pada engine akan disalurkan melewati radiator untuk didinginkan oleh kipas pendingin. Air yang panas dilewatkan melalui radiator ini bertujuan untuk mencegah panas yang berlebih pada engine sehingga engine dapat dijaga temperatur kerjanya. Baiklah, mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.